kesempatan dan nikmat untuk silaturahmi. Atau secara penjelasan dari desa itu untuk maju. Kemarin kita survei, ulun lihat Bang Duli, Bang Ipit dan teman-teman yang lain, ulun lihat semangat, antusias untuk belajar. Bahkan ini kan diperlukan untuk kebutuhan kan, kebutuhan untuk mungkin secara administrasi atau semacam RT juga ulun bang. Ulun juga mohon izin, ulun di sini juga junior dari teman-teman sekalian, abang, kakak, bapak-bapak. Artinya kalau misalnya di sini ulun sistemnya bukan menggurui, tapi kita sama-sama belajar bersama. Ulun bukan orang ahli juga, tetapi ulun memiliki kesatuan bahan yang bekerja. Oke, sedikit ulun sampaikan bahwa rap ini biasanya berdasarkan pengalaman itu mainnya itu kan itu tambah kurang. Biasanya kan rap ini kan atau pihak-pihak ini kan, Mas ini kok pengalaman nih, cerita sedikit, Mas ini kok rapnya kurang katanya, Mas ini kok rapnya nggak sesuai harganya. Nah di situ kadang-kadang ulun sering menemukan bahwasanya kalau misalnya kita sodorkan rap hasil dari kita, rencana kita dari perencanaan awal kita itu memang biasanya seperti itu, ada kurang lebih dan kurang dari suatu harga. Biasanya rap itu seperti itu. Bima, kalau kami itu menyusun rap itu biasanya itu hasilnya itu yang penting sesuai dengan jumlahnya. Nah, sesuai dengan jumlahnya. Kalau misalnya ada pembulatan itu misalnya ratusan rupiah itu paling diturunkan aja di ke bawah. Misalnya 249 rupiah. Nah, kita sudah dilatih, sudah mendapatkan materi yang dari yang pertama itu, kemudian ke hasil survei itu masuk ke desain dan teknis rap. Kemudian ada gambar-gambar detail, ada penyusunan kemiringan. Ini bagian akhirnya saja untuk desain dan rap. Detail rap, ada juga interpretasi rap. Bang, kita menggunakan manual. Manual itu kan biasanya lebih dari 1 cm biasanya tuh manual. Kebaca tapi kalau misalnya kita bisa menggunakan aplikasi, menurut ulun nih, pandangan pribadi itu lebih mudah ketimbang menggambar secara manual. Nah, ini contohnya itu bantuan program bantuan perpompaan. Dari situ kita perpompa itu kan biasanya lahan ini di bidang pertanian berdasarkan pengalaman ulun, itu kan lahannya biasanya posisinya di atas daripada airnya. Jadi airnya itu perlu suatu untuk masuk ke distribusi ke kebutuhan air di sawah itu. Nah, makanya perlu dilakukan mesin untuk mengairi air di sawah yang mana posisinya sawah itu di atas, biasanya seperti itu. Kalau untuk perumpamaan, ini contoh gambarnya, kita gambarkan denahnya setelah kita melakukan survei tadi. Nah, kemudian biasanya itu setelah survei itu misalnya di dalam, contohnya nih, di dalam suatu rumah, suatu perpompaan itu kan biasanya ada mesin untuk mengangkat pompa nih di mana. Nah, di situ kita sediakan untuk rumah yang mana rumahnya ini sesuai dengan juknisnya. Misalnya rumahnya untuk juknisnya itu semi permanen misalnya, berarti kita olahkan rentras saja semi permanen. Tapi kalau misalnya permanen kita harus pakai bata atau pakai batako untuk rumah pompa ini. Nah, ini untuk denah fondasinya, ada denah bangunan rumah pompa, dimana pintunya kita buatkan posisinya. Ini berdasarkan contoh yang pernah belum kerjakan. Di sini contohnya itu satuannya itu 3 untuk panjang dan lebarnya itu 2 meter. Di situ ada keterangan sesuai dengan kebutuhan gerbang yang ingin direncanakan. Kalau di sini contohnya bak penampung, jadi diperlukan sedikit banyak dalam untuk menahan beban dari air tersebut. Ini kalau nggak salah ini tingginya ini 2 meter.
lumayan. Dan itu memang tanahnya agak sedikit, kita dengar informasi dari masyarakat juga memang sering kebanjiran, makanya diperlukan, ini contoh aja, contoh diperlukan untuk apa namanya itu, diperlukan tinggi sedikit pondasinya agar supaya tidak tenggelam. Makanya tanahnya itu sekitar 0,9, lumayan 1 meter anunya pondasinya itu. Denah pondasi, kemudian ada denah galian di sini, nanti yang mana-mana yang digali. Nah ini contoh aja yang ulun tampilkan ini dari gambar rencana. Biasanya gambar rencana ini kalau misalnya para pekerja mengerti itu mungkin ada memberikan masukan, Mas ini misalnya kurang gambar ini, nggak apa-apa, itu kan hal yang biasa. Namanya yang penting kita menyediakan gambar ini mendekati kesempurnaan. Sempurna benar tuh ada dua. Pasti di dalam perjalanan itu tuh, di dalam pertengahan misalnya itu pasti ada gambar berubah-ubah tuh, hal yang wajar yang ulun alami nih. Bukan yang final juga untuk gambar ini. Ada yang misalnya galamnya kurangin aja, misalnya contohnya yang pernah ulun alami. Tapi intinya gambar yang kita buat ini juga sudah mendekati kesempurnaan tadi yang ulun sampaikan. Kalau misalnya ada perubahan sedikit, mungkin dikurangi Mas, misalnya awalnya 2 jadi 2,5, nah itu kan memang mau tidak mau kita memang merubahnya sedikit, tetapi tidak jauh dari publikasi atau volume yang telah kita rencanakan. Yang salahnya itu misalnya programnya fisik di panggung baru nih contohnya nih, tapi misalnya larinya ke Tongkaran contohnya, nah, itu yang nggak boleh. Kalau misalnya masih di tempat fisiknya itu masih hal-hal yang wajar dan hal-hal yang maklum untuk berubah-ubah. Yang penting lokasinya sudah sesuai nih. Contohnya awamnya Pak, oh kayak ini sekali yang dijelaskan mungkin guru-guru kita dulu. Apalagi Kian kan mungkin melaksanakan itu mungkin lebih paham lagi. Melaksanakan enggak ya betul Pak? Dulu tuh apa namanya itu? Apa hal itu? Nah, drainase lah. Kalau drainase itu biasanya itu penampangnya itu ada yang U atau V kan Pak? Ya. Biasanya V kan. Nah, V. Jadi itu kan maksudnya tampungan dari air itu kan lebih banyak biasanya untuk volume ketimbang yang U. Tapi tergantung lagi, ada juga orang suka U. V ini kan cepat larinya bayi itu. Iya. Itu apa biasa konstruksinya kemarin yang pernah corak atau batu pondasi. Oh iya. Nah itu biasanya sesuai selera juga Bang lah. Kalau misalnya kita takuni misalnya ke kelompokan atau ke masyarakat, itu biasanya terserah mereka maunya apa. Apalagi kan sistemnya swakolola misalnya nih yang pakai hurun nih. Mau kada mau swakolola kan mereka yang melakukan mengerjakan tuh, bukan pihak ketiga. Kalau pihak ketiga kan kontraktor kan. Nah biasanya swakolola dengan kontraktor ini pihak ketiga itu memang agak sedikit berbeda perhitungannya. Terutama di RAP. Ulun ini banyak berkisah aja lah malah. Jadi pengalaman ulun diskusikan dengan Buan Pian. Kalau misalnya Buan Pian ada yang pengalaman serupa juga dengan ulun bisa disampaikan. Mantap, menjawab. Nah, jadi kalau misalnya RAP swakolola itu dengan RAP pihak ketiga, ya itu memang beda. Memang ada agak sedikit berbeda itu dulu kayak itu Bang lah. Jadi orang kan itu biasanya pengen tahuannya tinggi, bahasa milenialnya tuh kepo gitu orang. Lele kepo. Hendak buat apa nih? Ngorol. Kepo nih. Kira Awak tuh aku. itu dia yang apa? Sementara ini ulun sampaikan turun pang. untuk RAP sedikit lah ulun berikan gambaran. Nanti kalau misalnya Buan Pian misalnya hendak langsung pakai bahasa lautnya tuh learning by doing atau belajar sambil melaksanakan bisa juga, misalnya di daerah sini untuk membangun gedung serbaguna.
mungkin bisa langsung nih contohnya ya, dari fondasi dulu misalnya berapa kebutuhan embungnya nanti itu bisa langsung kita praktekkan. Sedikit-sedikit kita berikan bimbingan. Nah ini contohnya ulun tampilkan ini rap dari embung. Nah kalau embung ini biasanya itu galian Pak, terutama biasanya ada item-item mobilisasi alat, ada item galian per kubiknya, nah itu biasanya. Mampu kan? Akunya mami kelapa. Kadang-kadang dengan halus lah menurut karena mereka sudah capek-capek menggali misalnya kesalahan misalnya kan 8 meter rencananya tapi digalinya lebih misalnya, itu biasanya sering terjadi kayak gitu. Tapi biasanya mereka pekerja atau tenaganya sudah ada juga di dalam hal membangun. Paling kada itu penghentian outputnya itu kan dapat mendampingi para penaga, oh ini sudah benar, ini sudah sesuai dengan perencanaan kita. Kan dari situ fungsinya outputnya kan kayak gitu kan ke depan. Nah ini kita ulun tampilkan contoh dari misalnya ini pekerjaan dari embung. Nah biasanya itu juga item itu ada prasasti di dalam suatu fisik program pemerintah itu. Soalnya ini kegiatan ini dibangun ini. Nah itu prasasti itu hampir ibaratnya mungkin di dalam juknis ada prasasti untuk menandakan itu keterbukaan masalah penggunaan anggaran kepada penikmat dari atau pengguna dari prasarana itu. Nah kemudian ada galian tanah, ada perapian yang memandangkan hasil galian atau satu kubik itu diupah untuk sekian atau berapa sekian kubik, itu ada di aturan SNI-nya. Kemudian yang sewajarnya HOK ini lalu timbul nih angka volume dari HOK ini muncul. Nah dari situ kita dapat merencanakan awalnya itu kan dari yang publikasinya itu, kemudian kita bagi-bagikan ke berbagai macam tenaga kerja ini. Nah, ini dilihat Pak, dikalikan dengan koefisien ada di ini kan sudah jadi nih angkanya sudah jadi, tapi karena ada suatu koefisien yang jadi volume total dari gawian itu atau dari publikasi itu kita kalikan dengan koefisien yang ada di sesuai dengan SNI yang ada di untuk pekerja, tenaga batu, tenaga tukang berapa, mandor berapa, kita kalikan di situ koefisiennya, kemudian dapat tuh. Nah baru kita kalikan dengan harga satuannya lah. Kalau biasanya berapa di sini kemarin ulun merencanakan dulu alhamdulillah ini 100.000 kurang. Kalau ibarat kita sudah ada itunya kan paling kita sudah bisa mengalihkan misalnya dengan ukuran bangunan sekian, atapnya kalau berapa, jadi kan kita tinggal turun harga. Indonesia itu mana deh tuh. Kalau pian biasanya tuh kayak apa tuh? Jangan anggaplah sudah berpengalaman, ini yang dulu sebelum berpengalaman itu kayak dulu. Jadi kalau misalnya ulun tuh memang awal-awal tuh benar kata Bang Duli tadi kan, kalau misalnya awal-awal bagian di dalam ngampus dulu kan masih ngawang-ngawang nih, benar kata pian tuh. Tapi setelah memang beberapa kali juga Bang harus melihat langsung, harus mengamati langsung, dimana harus sesuai nih antara imajinasi kita dengan realisasi di lapangan. Nah itu kadang-kadang yang agak sedikit berbeda loh. Tapi di situ kita bisa menghitung secara otomatis. Misalnya kan 10 meter tuh, misalnya kita pasang Fondasi misalnya. Fondasi itu kan 10 meter kan kawat tuh, misalnya untuk berapa kolomnya. Dan itu kan paling kadang kan tidak jauh lah dari memang
Nggih, Pak.